Baik, dalilnya mana? Dalilnya mana? Kalau logika manusia itu ada batasannya, yang tadi saya katakan logika alam sebab akibat dan Allah sebenarnya tidak ada logika. Dalilnya hadis riwayat Bukhari untuk logika manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam perkataan Sayyidina Ali atau Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifuna atau hibbuna ayukadzaballah wa rasuluhu. Berbicaralah pada manusia dengan apa yang mereka mengerti. Atau dalam riwayat yang lain, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah pada manusia sesuai kadar akalnya. Ini la aslalahu, riwayatnya dari mana itu tidak bisa ditelusuri. Tapi kalau yang ini riwayat Bukhari ya hampir sama. Kalau kita bicara sama manusia harus bima ya'rifuna, dengan kadar pengertian yang sudah dia pahami. Kalau enggak, nanti Allah dan Rasulnya akan didustakan. Kecuali kalau sudah dikembangkan lagi pemahamannya, baru disampaikan. Supaya Allah dan Rasulnya jangan didustakan dengan sebab menyampaikan sesuatu di luar kadar kemampuannya. Makanya jadi kalimat hikmah khatibun nas ala qadri uqulihim. Itu menyatakan bahwa logika manusia itu dibatasi oleh kemampuan berfikirnya. Sekarang logika alam. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 84 ada kalimat wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami berikan kepadanya pada waktu itu Zulkarnain sebab-sebab dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu ada sebabnya, dan Zulkarnain itu bisa menjadi raja yang begitu luas kekuasaannya dan bisa melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa karena mengetahui hukum sebab akibat, fa'at sababa, dan dia mengikuti sebab itu. Nah, karena alam itu berpikirnya dengan sebab akibat, kalau kita bisa menguasai sebabnya, akan terwujud akibatnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, dan itu tanpa proses. Karena kalau kita bicara proses, itu sudah bicara waktu. Nah, sedangkan Allah itu tidak menunggangi waktu dan tidak menggunakan waktu. Karena Allah itu Ghani, maha kaya dan tidak memerlukan apapun. Termasuk waktu pun tidak diperlukan oleh beliau. Walaupun pada hadis qudsi ada dikatakan, aku adalah waktu, ternyata maksudnya adalah kekuasaan atas waktu itu mutlak milikku. Dan saya ingat sekali Pak Edwin pernah menanyakan ini ketika kita di radio. Bahwa bukankah di sorga juga kalau sesuatu berjalan, berarti kan ada waktunya di situ. Berarti ada yang kekal dong selain Allah, yaitu waktu. Itu pertanyaan yang sangat cerdas, dan waktu itu saya mengatakan, iya, karena Allah juga mengatakan aku adalah waktu, dan ya udah kita sama-sama puas. Nah, ternyata kekalnya waktu, kalaupun disebut kekal, itu tidak sekekal Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu bisa di-off-kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimensi waktu itu bisa berbeda-beda. Jangankan di dimensi ruang yang berbeda, dimensi gaib. Beda tempat saja, sehari semalamnya di bumi itu kan 24 jam. Tapi sehari semalamnya di Jupiter, di Merkurius itu bisa berbeda. Ya, kita pahami ini aja dulu, lihat aja dulu. Nanti kita diskusikan lagi setelah ini. Nah, ini yang menarik nih. Kita melihat pada tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi, ketika disebutkan pada surah Al-Kahfi mengenai Raja Zulkarnain, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Itu yang ayat 85-nya itu cuma fa'atba'a sababa, cuma dua kata itu aja. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, kepada Zulkarnain. Dan kami telah memberikan sebab-sebab kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu sebab itu dan terwujud apa yang dikehendakinya. Jadi Zulkarnain sangat memahami sebab segala sesuatu. Nah, karena dia paham sebabnya, bisa diwujudkan akibatnya gitu. Kalau kita nggak tahu sebabnya kan sulit mewujudkan akibatnya. Dan cara aturan main alam itu memang begitu. Sebab akibat. Dalam tafsir
Ibnu Katsir waqala Sa'id Ibnu Jubair fi qaulihi fa'atba'a sababa, bahwa Zulkarnain itu mengikuti sebab, itu artinya beliau mengetahui ilmunya. Kala ilman, yang dimaksud itu adalah ilmu. Itu juga yang dikatakan oleh Ikrimah. Kemudian dikatakan lagi bahwa kalau Mathor mengatakan ma'alimu itu tanda-tanda. Wa atharun kanat qabla dzalika, dan tanda-tanda yang telah ada sebelum itu, atau jejak. Athar itu jejak. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa menurut Ibnu Abbas, min kulli syai'in ilman yatasabbabu bihi ila ma yurid, bahwa yang disebut dengan fa'atba'a sababa itu adalah ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu yang menyebabkan tercapainya hal itu atau hal tersebut. Ingin ini sebabnya apa, ditempuh sebabnya, terwujud apa yang dikehendaki. Itu aturan di dunia. Kepada Allah, karena tidak ada logika tadi, tidak boleh memberlakukan hukum sebab akibat. Karena Allah itu tidak dikungkung oleh aturan apapun. Makanya dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam sorga dengan sebab amalannya. Wala yujiruhu minan nar. Nggak ada juga amal yang bisa menyebabkan orang itu selamat. Bahkan beliau mengatakan wala ana, nggak juga saya. Illa birahmati minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Ini adab kita kepada Allah. Allah itu tidak terpenjara dengan sebab akibat. Kenapa masuk surga? Oh, sebab saya beramal soleh. Kalau saya nggak beramal soleh, Allah itu memasukkan saya ke neraka. Tapi karena saya beramal soleh, Allah nggak bisa memasukkan saya ke neraka. Saya masuk surga karena saya beramal soleh. Nggak boleh memberlakukan hukum sebab akibat kepada Allah. Pokoknya orang masuk surga itu karena rahmatnya. Kemudian orang masuk neraka itu karena keadilannya. Karena dikembalikan lagi kepada Allah. Lebih lagi ke atasnya lagi ya, karena Allah maunya begitu ya. Ya sudah begitu saja. Tetapi kepada manusia tetap terkena hukum sebab akibat. Nah ini kan kalau wilayah Allah, nggak boleh kita memberlakukan sebab akibat. Semua karena rahmatnya. Semua karena kehendaknya. Tapi ketika kepada manusia, Quran pun mengatakan, fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Mengapa? Karena manusia itu bagian dari alam. Berlaku hukum sebab akibat. Tapi ketika kita membicarakan tentang Allah, nggak ada logika dan nggak boleh memberlakukan hukum sebab akibat. Karena bertindak di luar hukum sebab akibat pun jaiz, boleh. Api yang sebab akibatnya panas dan menimbulkan terbakar, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, selamatkan Ibrahim. Itu kan melanggar aturan sebab akibat, tetapi Allah itu boleh melanggar aturan sebab akibat tadi. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau sudah mulai jelas nggak? Kalau kita sudah sampai di sini. Bangga, Kang Edwin. Nah, justru di sini yang menjadi kekhawatiran saya ya. Manusia terkena dengan hukum sebab akibat. Dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dia beriman kepada Allah, beramal soleh, maka dia bisa berharap bahwa dia akan masuk ke surga dan terhindar dari neraka. Namun dengan adanya kehendak Allah itu bisa berbeda. Lalu tentu kita akan berpikir, lalu kepastian apa yang bisa dipegang oleh seorang manusia ketika dia berusaha untuk terus beramal saleh, terus beriman, namun tidak ada jaminan dari cara berpikir kita sebagai manusia. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah kita hanya betul-betul mengharap pada ridho Allah saja, bahwa kita akan berbuat baik ataupun tidak? Jadinya ya Allah sendiri yang akan menentukan nantinya di ujung. Nah itu, sampai di situ dulu. Baik, Alhamdulillah. Pertanyaan ini 14 abad yang lalu ditanyakan oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kalau begitu ya udah kita tinggalkan amal saja dan kita serahkan pada Allah gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan jangan, beramallah. Cuma segala sesuatu itu ada gejalanya. Kalau orang itu ditakdirkan akan masuk surga, mudah berbuat baik.
Tapi kalau orang itu ditakdirkan akan masuk neraka, susah berbuat baik. Atau kalaupun berbuat baik, susah ikhlasnya. Nah, ini harus menjadi warning buat kita. Kalau kita ini susah banget berbuat baik, jangan-jangan nih saya ditakdirkan masuk neraka nih. Kalau kita takut, sebab-sebab masuk surga harus kita ikuti. Jadi pertanyaan ini ada sejak dulu. Cuma memang karena persoalannya tadi, kita tidak bisa membatasi Allah dan tidak bisa meminta jaminan pada Allah. Kita itu hanya melaksanakan perintahnya dan berusaha mengikuti apa yang diperintahkan sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Tapi kalau, ya Allah apa jaminannya? Itu nggak boleh kita meminta jaminan pada Allah dan bukan level kita meminta jaminan itu. Nah, kalau kata ulama begini, kita pertama harus meyakini Allah itu ahsanul hakimin. Gitu kan, Allah itu sebaik-baik hakim. Huwa ahsanul hakimin. Maka kalau kita sudah percaya Allah itu sebaik-baik hakim, tidak ada hakim yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diputuskan kepada kita itu adalah keputusan terbaiknya. Pilihan kita untuk selamat adalah ridho dengan keputusan hakim itu. Itu selamat itu. Walaupun putusannya masuk penjara, kalau kita ridho nih dan yakin hakim itu sudah memutuskan dengan adil, tetap selamat. Kita minta banding, banyak di dunia sudah divonis 5 tahun penjara, ngotot minta banding jadi 15 tahun penjara. Karena dia meragukan keadilan hakim, padahal hakim itu secara sah dan meyakinkan memutuskan demikian. Dia menggugat keputusan hakim, naik hukumannya. Perkara keputusan Allah buat kita apa? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin Allah itu ahsanul hakim. Sebaik-baik hakim. Yang penting tanggung jawab kita, jangan sampai kita masuk neraka itu karena kecerobohan kita dan karena ketidaktaatan kita. Perkara dimasukkannya oleh Allah, ya sudah, terima saja gitu. Cuma kan beratnya di sini karena kita mementingkan diri sendiri. Kita merasa tidak layak masuk neraka. Padahal kita ini nggak penting. Mau dimasukkan ke neraka, mau dimasukkan ke surga, dari sisi ilmu Allah dan dari sisi kekuasaan Allah jaiz. Allah boleh memasukkan sebanyak apapun ke dalam neraka dan Allah boleh memasukkan sebanyak apapun ke dalam neraka, itu hak Allah. Tapi ketika saya jangan ya Allah, secara tidak langsung kita merasa diri kita sangat penting sehingga kita tidak layak masuk neraka. Nah, ini yang diobati. Emang saya siapa? Nah, itu yang para ulama menyebut bahwa saya pernah mendapatkan pelajaran dari Zaituna College ketika beliau membahas Jauharutut Tauhid. Tauhid itu sebetulnya mengajarkan kita untuk menghilangkan ego kita. Ya sudah, kita terima saja. Tapi mungkin ini tetap menyisakan pertanyaan kan? Pasti. Nah, silakan Pak Edwin. Ada pertanyaan lagi silakan. Atau ada tanggapan silakan. Mungkin tidak pertanyaan, tapi saya coba merenungkannya gitu ya, bahwa pada akhirnya barangkali memang kita beriman kepada Allah, kita beramal soleh, kita berbuat baik, kita melaksanakan seluruh perintah Allah itu, pada dasarnya sih tujuan akhirnya bukan hanya karena ingin masuk surga Allah gitu ya, bukan hanya karena ingin menghindari jelatan api neraka, tetapi kita sangat berharap Allah meridhoi kita sehingga apapun yang kita usahakan itu Allah misalnya ridho, dan kita berharap bahwa akhirnya Allah lah yang akan memasukkan kita ke surga itu bukan hanya karena amalan kita, tetapi karena kita berusaha betul agar Allah ridho kepada kita. Apakah itu yang disebut dengan iman sesungguhnya itu jadinya? Betul Kang Edwin. Masya Allah, saya merinding mendengar apa yang dikatakan oleh Kang Edwin karena itu yang harusnya terwujud pada diri kita. Benar. Jangankan kepada Allah ya, di dunia saja kita tinggal di rumah mertua dengan segala fasilitas sangat mewah, tapi mertua nggak ridho sama kita, tinggalnya di situ tuh jadi siksaan. Di sorga saja kalau Allah nggak ridho sama kita, kita tinggal di sorga, tapi Allah nggak ridho, tersiksa kita. Tapi di neraka pun kalau Allah ridho, kita akan menjalaninya dengan bahagia. Yang tadi ada pertanyaan di chat,
Kalaupun ditakdirkan masuk neraka, tapi kita ridho dengan takdir Allah, kita selamat, ya selamat. Ya tapi gimana dong? Ya nggak usah gimana-gimana, kita mah cuma makhluk. Diapain pun rela saja gitu. Dan memang ada hadis yang mengatakan orang bertakwa masuk neraka itu ada. Ada. Masuk neraka kamu, kata Allah. Cari temanmu, bawa ke surga. Kan masuk neraka juga itu orang bertakwa. Tapi untuk memberi syafaat pada saudara-saudara yang diketahuinya, tapi masih terjebak dengan dosa, dimasukkan kepada surga lebih dahulu, didiskon waktunya. Coba kalau kita memaksakan, pokoknya orang yang bertakwa nggak boleh masuk neraka. Terus kalau mau ngasih syafaat, nggak terjadi dong, disuruh masuk neraka, ngambil kawan-kawannya. Ternyata ada hikmahnya. Orang bertakwa boleh masuk neraka. Dan dalam hadis untuk memberi syafaat. Kan kita lega, Masya Allah. Kadang-kadang kita dibikin kaget, tapi ternyata kita jadi tersenyum. Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian bagaimana ulama memahami meliputi segala sesuatu. Yang ilmu Allah meliputi segala sesuatu.